Santai. Oke, buat Zulfa, kita di sesi pertama, sesi general. Kira-kira kamu ada hal apa nih yang pengen didiskusikan seputar karir? Mungkin yang berkaitan dengan kendala atau tantangan yang kamu hadapi sejauh ini. Boleh, apapun. Mungkin terima kasih banyak juga ke Kak Mm-mm, Dava yang udah nyempetin waktunya buat bisa sharing-sharing terkait mm-mm, pekerjaan. Mungkin mm-mm. yang pertama itu menurut Bapak untuk cari kerja atau ngelamar mudahnya tuh cepetnya dari mana ya Pak? Kayak misalkan dari LinkedIn atau dari web atau dari misalkan dari web resminya atau bagaimana Pak? Oh, Soalnya oke. dari TikTok tuh Sorry, kadang sorry, suka interupsi. Mikrofonmu di mana? Mikrofonmu. Coba ngomong lagi. yang tadi Nah, yang tadi. ya, udah. Ya, nanti gini ya, nanti diginiin ya, pegangin ya, dideketin. Oke. Soalnya sejauh ini gimana, Zulfa? Soalnya sejauh ini kan dari lihat dari TikTok tuh katanya misalkan dari LinkedIn tuh susah tembus, soalnya banyak juga kayak yang bagus-bagus gitu kan. Hmm. Terus aku coba di beberapa web resmi perusahaan itu nggak ada gitu yang lolos satupun gitu. Oh, oke. Sorry, batuk. Kamu boleh sambil ngopi ya. Boleh boleh Bapak. Kamu boleh sambil ngopi. Jadi aku ceritain dulu ya. Jadi pertanyaannya adalah di mana sih sumber loker yang dia itu cepat cepat ngelamarnya, cepat dipanggilnya kayak gitu. Karena sejauh ini kamu sudah punya beberapa referensi dan sebenarnya itu kurang maksimal semua. Oke, gini Zulfa. Masing-masing orang itu pasti punya experience sendiri terkait dengan mana sih yang melamar mudah dan mudah untuk dipanggil juga kayak gitu. Antara satu orang dan orang yang lain itu pasti beda-beda, nggak bisa kamu duplikat kayak gitu. Tapi kamu harus tahu, yakini dulu dua hal ini, Zulfa. Yang pertama adalah setiap hari perusahaan itu pasti akan ada perusahaan yang rilis loker. Tiap hari itu pasti ada info loker baru. Itu pegang dulu. Yang nomor dua, perusahaan yang ngerilis loker, yang ada info loker, itu disebar lewat berbagai sumber, berbagai channel. Ada yang dikirim lewat website, lewat job portal aja ada banyak kan gitu. Ada yang official sosmed, ada yang lewat job fair gitu, ada yang di print di sana sini, ditaruh di bannernya, ditaruh di depan perusahaannya dan lain-lain gitu. Ada banyak channel. Sehingga kamu sebagai job seeker persimpel dulu cara mikirnya. Maksudnya persimpel cara mikirnya gini. Karena perusahaan pasti ada perusahaan yang rilis info loker setiap hari dan sumbernya itu beragam, maka setiap hari kamu layak untuk mencoba semua channel tadi. Untuk apa? Untuk dicek. Kayak gitu. Itu basic-basicnya dulu, Zulfa. Jadi sehari itu kamu jangan hanya berfokus pada satu sumber. Misalkan hari ini kamu buka cuma LinkedIn aja, jangan gitu. Ya, kamu harus pastikan tempat berkumpulnya loker itu di mana. Oh, jadi tiap hari ya LinkedIn, ya job portal A, B, C, D, E, F, G, website-website perusahaan, sosmed-sosmed perusahaan, itu kamu buka. Kemudian yang barusan aku sebut ini kan sumber circle pertama. Jadi dari perusahaan keluar itu kan lewatnya sosmed resmi, job portal resminya dia, website resmi, akun HRD gitu kan. Tapi nanti ada yang second hand. Second handnya ini tuh yang repost. Misalkan kayak grup WA aku. Grup WA aku ini bukan dari sumber resmi. Aku kan hasil repost gitu. Repost dari sumber resmi. Silahkan kalau kamu ada sumber-sumber repost yang lain. Makin menjauh ringnya begini, makin kamu juga harus cek lokernya itu asli atau palsu. Kayak gitu. Ya. Jadi basic nomor satu itu adalah pastikan dulu setiap harinya kamu sudah cek loker di banyak channel tadi. Ingat ya, setiap hari. Jadi jangan sampai ada hari libur kamu ikutan libur gitu. Karena sumber-sumber bahkan contohnya sumber-sumber yang menggunakan sistem ATS misalkan, dia nggak ada waktu libur. ATS itu 24 jam. Kamu ngelamar tengah malam juga nggak masalah gitu. Oke? Gitu. Itu dulu yang kamu pegang. Jadi aku sudah memastikan aku mengakses semua channel tadi setiap hari. Yang pertama itu. Yang nomor dua,
kamu evaluasi dari dokumen yang kamu kirimkan. Dokumen yang kamu kirimkan itu ada yang terkadang cuma ngirim CV, ada yang terkadang kamu harus ngirimin yang lain. Pastikan semua dokumen tadi bener cara bikinnya dulu. Kalau CV, bener belum bikinnya? Portofolio, bener belum? Surat lamaran, bener belum? Termasuk kalau mau mengubah itu jadi bentuk digital, kayak nge-scan ini itu loh, nge-scan ijazah, nge-scan transkrip, nge-scan ini gitu. Pastikan itu bener dulu cara bikinnya. Setelah kamu memastikan bahwa, oh aku udah punya, misalkan aku punya akun LinkedIn, aku punya akun di website perusahaan A, B, C, D, E, aku punya akun di Jobstreet, Glints, Kita Lulus, Deals, gitu-gitu misalkan ya. Udah punya akunnya, terus dari sisi kamunya, dokumennya udah bener. Setelah itu yang tahap ketiga itu kamu harus bener cara pakainya. Bener cara pakainya itu berkaitan dengan gimana sih cara ngirimin sesuatu lewat email biar menarik. Gimana sih cara ngirimin sesuatu ini lewat LinkedIn, lewat sini, lewat sini, lewat sini gitu. Benar ini termasuk dari sisi frekuensinya atau intensitasnya tadi, setiap hari. Terus ditarget sehari itu kamu ngirim berapa gitu. Kalau sehari kamu ngirim cuma 3, 4, 5, ya aneh. Misal, kamu punya sumber grup WA aku, terus website perusahaan, LinkedIn, Jobstreet 4. Tapi sehari kamu ngirim cuma 10 misalkan. 10 bagi 4 tuh 2. Jadi seolah-olah tuh dalam waktu satu hari, dari LinkedIn tuh cuma ada 2 gitu. Kan nggak masuk akal, karena LinkedIn isinya nggak cuma locker, HR sama user aja ngumpul di LinkedIn. Ya kali cuma ada 2 locker yang bisa kamu kirimin dokumen gitu. Teman-teman di grup locker itu rata-rata 20 sampai 30 per hari. Nah, itu coba bisa dijadikan patokan. Kok bisa 20 sampai 30? Karena profesi yang cocok untuk background seseorang itu nggak cuma satu dua. Misal kamu lulusan jurusan X gitu, ya kan? Itu sebenarnya jurusanmu itu cocok untuk berbagai profesi sebenarnya. Mau kamu pisah jadi dua dulu nggak apa-apa. Misalkan kamu kuliah jurusan X. Kalau kamu mau kerja sesuai dengan jurusan, profesi ini loh yang bisa. Kalau kamu pengen kerja di luar jurusan, profesi ini loh yang bisa. Itu kan sebenarnya banyak. Nah, karena kamu nggak tahu mana yang bakal dipanggil, ini di send aja semua. Berarti apa? Sebelum kita bahas ini semua, kamu sejak awal udah tahu profesi yang kamu incar, gitu. Walaupun nanti sambil jalan ada evaluasi-evaluasi dikit. Ah, yang ini aku nggak jadi. Ah, aku yang ini aja, ini aja, ini aja. Tapi jangan sampai profesi yang kamu pengen itu cuma sedikit. Nanti kelihatan pilihannya cuma sedikit gitu. Belum nanti ada faktor-faktor lain, misalkan faktor domisili. Contoh, kamu domisili di kota A. Terus kamu sejak awal udah bilang, oh aku cuma mau kerja yang di kota A ini aja. Itu otomatis semua loker di luar kota A buat kamu jadi nggak menarik. Karena sejak awal kamu udah ngeblok dulu, paham nggak? Kamu nggak ngelihat itu sebagai kemungkinan yang menarik. Kecuali memang ada suatu keputusan, keterbatasan yang bikin kamu nggak bisa ngambil di luar kota ini dulu, misalkan. Gitu. Nah, kalau kamu tahu ini, berarti urutannya gimana? Urutan nomor satu, satu banget nih sebelum yang tadi kita omongin, satu banget ya. Kamu harus tahu dulu kerjaan yang kamu pengen tuh kayak yang kayak gimana. Bukan profesi lo ya, tapi kerjaannya dulu. Misalkan gini, kamu tuh pengen kerja yang kantoran apa yang di lapangan? Kamu pengen kerja yang WFO, WFH atau hybrid? Kamu pengen kerja yang banyak ketemu orang apa enggak? Kamu pengen yang ada tahan ijazah atau enggak? Kamu pengen yang gajinya berapa? Kamu pengen yang apalagi misalkan? Sistem kerjanya gimana? Gitu-gitu dulu. Kamu pengen yang ada sistem shifting nggak? Kamu pengen yang ada gini nggak? Kamu pengen yang ke perusahaan langsung atau ke outsourcing nggak? Gitu-gitu. Itu dulu aja, belum belum definisiin yang lain. Setelah kamu tahu kamu pengennya kayak gitu, coba yang kamu pengen tadi dikonversi sebagai profesi. Kira-kira yang aku pengen tadi itu ada di profesi apa aja ya? Gitu. Itu urutan keduanya kan gitu, ya kan? Oh, yang profesi yang aku pengen tuh ini karena kemungkinan profesi itu tuh sesuai dengan yang tadi aku pengen. Aku suka kerjaan yang begini-begini. Itu ada di profesi-profesi ini. Nah, di profesi-profesi ini kan kemungkinan akan disebar info lokernya di berbagai sumber.
Maka pastikan yang ketiga tahapnya tadi baru yang kamu tulis tadi. Kamu punya sesuatu di channel-channel tadi. Punya akun LinkedIn, punya akun ini, akun ini, akun ini, akun ini, akun ini, gitu. Setelah nomor 3 di situ turun lagi ke bawah, siapin dokumen-dokumennya, ya kan? Siapin dokumen-dokumennya, tahap keempatnya, gitu kan? Setelah siapin dokumen-dokumennya, turun lagi ke level 5-nya adalah kamu tahu sebenarnya cara ngirim-ngirimnya tuh gimana. Mulai dari intensitasnya, terus dokumen-dokumen pendukungnya, kayak gitu. Termasuk apa? Termasuk cara ngirim itu nggak cuma sekedar ngirimnya ya, tapi kegiatan penyerta. Contoh kegiatan penyerta gini, ada HRD posting loker di akun LinkedIn-nya dia, ya kan? Kamu tertarik tuh. Oh, kalau berminat kirim ke email ini. Kirim. Setelah kirim, jangan selesai di situ dulu. Akun HRD-nya ini kamu follow, kamu connect, kamu terhubung gitu, ya kan? Loker yang habis kamu lamar itu direkap, kamu punya Excel atau Google Sheet gitu. Direkap. Setelah direkap, postingannya ibu ini kamu komen. Selamat siang Bu Zulfa, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih info lokernya. Saya sangat tertarik untuk mengisi posisi tersebut. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke email tersebut. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik. Dipersilahkan untuk mengunjungi akun LinkedIn saya untuk dapat direview misalkan. Atau silahkan untuk mereview akun LinkedIn saya apabila Anda masih membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kemampuan saya. Terima kasih di komen jebret gitu. Itu kan kegiatan penyerta dari ngirim lamaran gitu. Contohnya begitu. Jadi kau pastikan ngelakuin itu. Nah, setelah itu tinggal intensitasnya tinggi, konsisten dulu. Nanti setelah konsisten kan kamu akan punya data tuh di Excelmu itu misalkan. Oh, dalam waktu 1 bulan berapa lamaran yang udah kamu kirim? Oh, ternyata dalam waktu sebulan udah 1.000, ya kan? Dari 1.000 itu baru data ini langsung dianalisis dulu. Dari 1.000 tuh berapa yang direspon, berapa yang enggak. Dari yang respon, berapa yang responnya tuh nolak, berapa yang responnya cuma ngintip-ngintip doang, ngunjungi akun, download CV gitu doang. Berapa yang ngasih respon lanjut ke tahap selanjutnya. Habis itu kamu bikin action plan. Ini yang nggak respon aku apain ya gitu. Ini yang cuma ngintip-ngintip doang aku apain ya gitu. Aku cari HRD-nya apa ya, aku connect-connect. Termasuk nanti kamu juga connect jangan terpaku pada HRD saja, tapi user. Contoh, misalkan kamu pengen ngelamar sebagai staff QA. Jangan cuma connect ke HR, tapi cari orang yang jabatannya atasnya staff QA. Misalkan supervisor QA atau manager QA. Itu kamu connect ya. Jadi connect di LinkedIn itu nggak cuma HRD-nya, tapi jabatan di atas jabatan yang kamu incar atau user. Kayak gitu. Dan itu konsisten saja gitu. Nah, nanti kalau kamu sudah konsisten kayak tadi, kan variabel tetapnya kan banyak tuh, bisa dianalisis. Akhirnya kamu sendiri bakal punya jawaban dari semua platform ini tuh yang cepat mana gitu. Itu nanti kamu punya jawaban sendiri. Karena di luar sana kalau ada temen, pakai ini aja, misal pakai LinkedIn aja, ini LinkedIn cepat. Itu benar nggak? Benar. Tapi kan untuk pengalamannya dia gitu. Buat kamu belum tentu langsung benar gitu. Bahkan orang misalkan aku sama kamu nih, teman sejurusan, seangkatan, sekelas, belum tentu rencana karirnya kan sama, ya kan? Gitu. Makanya kalau ada orang bilang, pakai ini aja, ini cepet, anggap aja itu sebagai suatu kemungkinan yang layak untuk dicoba. Tapi untuk hasilnya antar dulu, karena kamu butuh konsisten dulu. Performa mengirim lewat email harus setara lewat LinkedIn, harus setara lewat job portal dan lain-lain, terus dimonitor kayak gitu. Nah, nanti kalau udah dimonitor kayak tadi, kamu akan punya jawaban, oh yang paling efektif tuh di sini. Nanti misalkan gini, oh dalam waktu sebulan yang aku kirim udah 1.000. Dari 1.000, yang lanjut ke tahap selanjutnya 100. Gitu kan. Dari yang tahap selanjutnya itu bisa psikotes, bisa langsung interview, ada 100. Tapi dari 100 itu, ternyata yang 80 dari email, misalkan. Yang 20 dari website perusahaan. Nah, kamu jadi mikir, yang lanjut tahap selanjutnya 80 dari email. Berarti sejauh ini performaku pakai email bagus. Lanjutkan. Gitu kan? Yang 20 dari website perusahaan. Oh, ini udah bagus nih. Tinggal aku pertahanin juga kalau nggak ditingkatkan, gitu kan.
Tapi nanti kamu juga mikir, tapi kan aku juga ngirim juga ya lewat LinkedIn ya. Tapi aku lewat LinkedIn kok nggak ada yang manggil ya. Nah, berarti yang harus dievaluasi adalah coba evaluasi ulang caramu main LinkedIn gitu. Ada data. Jadi kalau kamu nggak ada data, yang kamu send juga intensitasnya juga masih fluktuatif. Hari ini ngirim banyak, besok dikit, besok banyak, besok dikit, besok enggak gitu. Masih begini-begini nih. Ya itu buat dianalisis juga susah. Tapi kalau kamu udah konsisten terus nih, konsisten, analisis enak nanti. Kelemahannya di mana gitu. Jadi kamu juga bisa mendefinisikan sendiri yang menurutmu cepat itu yang mana berdasarkan performa kamu. Itu kalau kita ngomongin rangkaian apply job sebagai seorang job seeker profesional ya, gitu. Tapi kalau definisi manakah yang ngirim lamaran yang cepat secara teknis, ya kirim yang kamu tinggal ngeklik-ngeklik aja. Misalkan job portal tuh, ya kan? Kalau misalkan kamu pakai ya job street, Glints gitu kan tinggal klik apply gitu kan. Maksudnya sekali bikin akun terus tinggal milih aja filtering lamar-lamar itu kan cepat. Atau pakai LinkedIn yang easy apply, yang langsung ngirimnya lewat LinkedIn. Itu kan cepet tuh secara teknis ya. Bahkan terkadang pakai handphone dan sambil rebahan juga bisa gitu kan. Itu. Tapi balik lagi semua dicoba. Ada kalanya yang agak lama yang bikin akun, yang harus bikin email dulu gitu, nggak masalah. Secara teknis ya tetap begitu. Tapi balik lagi ya, jangan buru-buru eh, atau jangan cuma ngirim yang pakai cara yang termudah saja, karena percuma ngirim lamarannya gampang tapi dipanggilnya susah gitu. Yang harus kamu lakukan itu semuanya dicoba dan konsisten dulu gitu. Nah, nanti kalau kamu udah punya data sejauh ini, oh ternyata hambatanku tuh ngirim via ini gitu. Berarti udah itu yang kamu evaluasi. Nah, kalau kamu nggak bisa evaluasi sendiri, kamu bisa minta tolong sama orang. Ya kayak aku sekarang kamu sama aku begini. Di sesi yang nanti ya, tentunya ya, kayak gitu. Karena terkadang gini, aku juga pernah eh, udah ngirim di mana banyak-banyak waktu fresh grade tentunya waktu itu 2015. Itu aku sehari, ini aku cerita ini cukup sering aku ceritakan. Sehari itu aku kirim minimal 70 gitu. Dan semua yang aku kirim tuh di luar jurusanku gitu. Karena waktu itu gini, ini kan hari libur kosong nih. Aku iseng gini. Aku dari pagi sampai malam tuh bisa berapa sih sebenarnya kalau aku gas gitu loh. Ternyata angkanya 70. Nah, begitu angkanya 70, aku langsung mikir, ya udah mulai besok dan seterusnya aku sehari minimal 70. Kalau belum 70 aku nggak tidur gitu. Nah, ternyata cuma bertahan 2 minggu gitu. Karena ngantuk banget itu sampai begadang berhari-hari gitu. Tapi gara-gara itu dalam waktu 2 minggu itu lamaranku tuh 900 sekian gitu, hampir hampir 1.000 dalam waktu 2 minggu. Minggu ketiga nggak ada yang manggil gitu. Padahal waktu itu aku lagi mau menguji menguji pemikiranku sendiri. Aku punya hipotesis gini, kalau dokumennya benar, cara ngirimnya benar, makin banyak ngirim, makin banyak yang manggil gitu. Tapi itu masih hipotesis aja. Coba aku praktekin. Ternyata nggak ada yang manggil. 900 lebih loh itu dalam waktu 2 minggu. Udah tuh udah mulai overthinking ya, jelas gitu. Ternyata di minggu keempat, kelima, keenam, aku dapat panggilan itu 52. Jadi sehari itu dapat 3 sampai 4 undangan. Ada yang interview, ada yang psikotes. Tapi tetap ya, karena aku waktu itu memang apply-apply-nya tuh yang semua jurusan gitu. Buat nguji CV, nguji CV gitu-gitu. Gitu. Ternyata manggil gitu. Nah, dari situ aku akhirnya yakin tuh kan bener gitu. Apa gara-gara CV ku bagus? Menurutku enggak ya, karena aku ngincer yang semua jurusan, maksudnya yang lebih hebat juga banyak gitu. Tapi asal kamu udah pastikan dulu tuh dokumenmu, cara ngirimnya bener, terus target lokernya juga bener-bener gitu, manggil kok. Nah, itu aku masih percaya sampai sekarang gitu. Apalagi kamu udah punya suatu pengalaman-pengalaman menarik gitu, udah lebih bagus deh gitu. Jurusan kuliahku tuh fisika, prodiku geofisika, bayangin. Gitu, itu gak nyambung tuh, gitu beneran deh gitu. Dengan loker-loker ya aku lamar itu waktu itu. Tapi bisa gitu. Nah, analogi yang sama coba kamu terapkan. Kan aku belum tahu nih performamu sejauh ini bagaimana kan, kayak gitu. Kalau kamu memang sudah seintens itu, misalkan kayak intensitasnya ya jangan sampai 70 per hari juga, misalnya udah 20, 30 udah konsisten. Tapi emang aku udah nyoba banyak platform Kak, tapi memang belum pada manggil. Kayak gitu. Kemungkinannya dari sisi mana? Branding menurutku. Gitu.
Jadi nanti selain dokumen mau aku cek dari si branding nanti aku ini gimana tadi mau tambahin aja nggak apa-apa. Enggak sih Pak, kalau misalkan aku yang sehari paling 5 mungkin. Soalnya Kak. tuh itu tuh aku Mhm, suka mikir gini, kan dari jurusan aku tuh jarang-jarang banget. Terus kalau mhm. misalkan sekalinya semua jurusan tuh paling sales ataupun yang kayak gitu. Nah aku tuh emang tidak tertarik akan si hal itu gini Pak. Jadi ya udahlah mending jangan gitu. Oke, aku Soalnya anggap kan ini banyak. pertanyaan. Ya, ini aku anggap ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya aku anggap gini, Kak, tapi gimana kalau jurusan kuliahku itu jarang ada, lokernya juga jarang ada, dan ada profesi-profesi tertentu yang memang aku hindari karena aku memang tidak cocok dengan kegiatan tersebut. Nah, jawabannya adalah gini, kalau ada profesi-profesi tertentu yang kamu hindari, misalkan aku nggak suka jualan, Kak, aku nggak mau sales, ya sudah nggak ada masalah. Karena memang yang harus kamu jadikan fokus tuh kan yang kamu pengen saja kan, kayak gitu, itu nggak masalah. Lalu bagaimana caranya kalau misalkan profesi yang kamu incar itu jarang ada misalkan atau industrinya tuh spesifik gitu. Industri retail, industri oil and gas, industri kesehatan gitu yang spesifik gitu. Caranya gini, perusahaan itu kan gini ya. Ada unsur karyawan, ada unsur perusahaan itu sendiri dan ada unsur loker kan. Loker itu kan berkaitan banget sama yang namanya karyawan. Kenapa kok aku ngomong karyawan? Kamu kalau ngirim email, yang buka emailmu itu kan manusia, bener nggak? Ya nggak? Kalau kamu nanti ada psikotes, ada interview, itu yang ngekondak psikotesmu, yang interview kamu kan orang juga kan? Ya nggak? Dari sisi situ, paham ya? Jadi ada unsur orangnya gitu loh. Terus selain itu, perusahaan, pasti ada perusahaannya. Orang itu kan bukan mewakili dia sendiri sebagai pribadi dong. Dia adalah yang mewakili perusahaan kan. Sehingga apa? Untuk mendatangkan info loker, itu ada 3 cara berarti. Pertama, sejak awal kamu cari lokernya. Kalau nggak ketemu, sejak awal kamu cari orang-orang yang berkutat di dunianya. Kalau nggak ketemu lagi, yang ketiga adalah cari perusahaannya. Kenapa kok 3 hal ini harus dilakukan? Karena gini, memang sangat mungkin ya, kayak tadi lewat job portal, lewat sosmed, lewat website perusahaan, lewat job fair, kita langsung menemukan lokernya itu sangat mungkin, ya kan? Tapi kenapa kok kita harus juga sekaligus nyari loker, sekaligus kamu nyari orang dan nyari perusahaan? Karena gini, di luar sana masih banyak orang yang nggak kenal kamu itu siapa. Di luar sana masih banyak perusahaan yang sebenarnya itu butuh kamu, tapi kamu nggak familiar sama nama perusahaan itu. Hanya karena kamu tidak ada di industri itu, gitu. Kamu kurang familiar di situ. Contoh misalkan, kamu tahu Pertamina, Tahu Pak, Bank Mandiri tahu, tahu. Bank BCA tahu. Padahal backgroundmu apa? Gizi, kesehatan. Kamu orang kesehatan kan? Iya, Tapi kan kamu tahu tadi ya, Bank Mandiri tahu. Yang BUMN aja deh yang sebut. Bank Mandiri tahu. Terus kamu tahu Bank BNI, tahu ya? tahu tahu. Padahal lintas industri, kamu tahu, ya kan? Kamu tahu ini nggak? Land industri tahu nggak? Lain industri Hmm. kurang tahu Pak. Nah, nggak tahu kan? Padahal itu perusahaan BUMN gitu. Itu holding gitu. Salah satu holding gitu. Holding yang jadi satu sama kayak Pindad gitu. Nggak ngerti kan? Gitu. Itu aku kasih contoh aja gitu. Bahkan yang lintas industri yang kamu tahu tuh adalah yang ya tenar di internet aja. Padahal di luar sana tuh aku sebut land itu gede banget gitu. Land industri itu gede gitu. Contoh. Atau aku paling seneng gini. Kamu tahu Aruna nggak? Aruna tahu nggak? Kurang tahu. Perusahaan Aruna nggak ngerti? Nggak ngerti. Ya nggak ngerti ya. Aruna tuh industri perikanan gede banget tuh di Indonesia sisi timur sana. Gede banget gitu. Bahasa simpelnya gitu. Nggak ngerti kan? Nah itu loh maksudku. Di luar sana itu ada banyak sekali perusahaan besar yang bahkan kamu nggak tahu. Di sisi
Sebaliknya gitu ya, aku ulang ya, kamu nggak tahu ada perusahaan-perusahaan itu, di sisi lain perusahaan itu juga nggak tahu ada orang kayak kamu. Jadi kan logikanya kan, kalau perusahaan itu misal gini, ada perusahaan yang lagi butuh orang kayak kamu, tapi mereka tuh nggak tahu kalau kamu ada gitu loh. Ya itu. Makanya yang kamu incar itu jangan cuma loker saja, tapi cari orang. Cari orang tuh apa? Bangun koneksi, cari banyak temen. Lewat mana Kak? Sekarang lagi rame, rame TikTok. Boleh lewat TikTok, tapi balik lagi. Di TikTok itu nggak difilter, nggak ada filtering yang mempermudah kamu bedain mana HR, mana user, backgroundnya apa gitu. Tuh ada LinkedIn. LinkedIn itu kamu bisa filter orang berdasarkan profesinya, berdasarkan domisilinya, berdasarkan background sekolahnya atau pernah kerja di mana aja, itu bisa. Maka kamu perbanyak koneksi orang di LinkedIn. Barangkali tidak ada lokernya, tapi dengan kamu dekat ngobrol sama orang tersebut akrab, walaupun belum ketemu langsung ya, nanti akhirnya kamu ada kedekatan yang akhirnya bisa tanya, mohon informasi Bu Zulfa, saat ini saya sedang tertarik untuk bekerja di bidang ini. Kalau untuk informasi lowongan pekerjaan terupdate dari perusahaan Bu Zulfa, biasanya infonya melalui mana ya Bu? Gitu. Oh, lewat sini, 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 nih. Akhirnya kamu tahu, gitu. Ini analoginya begitu kan, di luar sana perusahaan banyak, gitu. Termasuk nyari nyari perusahaannya kayak gitu. Di luar sana banyak perusahaan yang tadi kamu nggak familiar. Nyari orang ini kan sebenarnya kamu bangun networking, bikin ordal gitu, gitu ya, gitu. Ini adalah tips selanjutnya pada saat kamu ngerasa jurusanmu itu kurang banyak lokernya. Tips nomor satu adalah jangan cuma ngejar lokernya, tapi kejar juga orang-orangnya dan perusahaannya. Karena di luar sana banyak orang yang belum kamu kenal, di luar sana banyak perusahaan gede yang butuh orang kayak kamu, tapi kamu juga nggak kenal mereka. Mereka juga nggak tahu ada orang sehebat kamu, dan mereka nggak ngerti cara hubungin kamu gimana. Kandidat jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan. Karena kamu yang butuh, maka kamu yang nyari gitu. Tips nomor satu itu. Tips nomor dua adalah bikin ordal tadi, maksudku, ya kan? Cari banyak kenalan, nggak cuma sekedar akses orang. Kalau ngakses orang tuh kamu ngobrol sama aku tuh selalu pakai bahasa yang corporate formal gitu. Selamat pagi Bu, gini-gini. Bangunlah relasi. LinkedIn itu sosial media. Kalau Jobstreet itu job portal. Kalau website itu ya sama, web portal lah ibarat gitu. Kalau LinkedIn itu setara kayak TikTok, setara kayak Instagram gitu, sosial media. Maka kamu mainkan saja sosial media LinkedIn seperti kamu main sosial media. Bagusnya LinkedIn itu sosial medianya ada fitur untuk job seeker. Sehingga sambil kamu sibuk-sibuk lamar kerja melalui LinkedIn, kamu juga harus sibuk bangun koneksi. Kayak gitu. Ya, bangun koneksi itu penting, itu nomor tiga. Yang nomor empat apa? Jadi gini, orang bisa dapat loker itu pakai dua cara. Ada yang namanya itu cara mencari, mencari loker, dan ada cara namanya ditemukan sama loker. Lucu ya? Mencari dan dicari. Kamu bisa lanjut-lanjut ke tahap selanjutnya gara-gara nemu loker terus ngelamar-ngelamar kayak gitu. Tapi banyak juga job seeker yang bisa dapat loker dengan cara apa? Tiba-tiba ditawarin gitu. Ada yang nge-DM ke LinkedIn-nya, ada yang ngirimin email, ada yang nge-WA misalkan gitu. Seolah-olah kan dua hal ini kan yang satu aktif, yang satu pasif, bener nggak? Lamar aktif, ngirim. Ditawarin, kamu kayak diem aja tiba-tiba ada yang nge-DM di LinkedIn. Padahal sebenarnya kalau mau mengoptimalkan keduanya, dua-duanya ini aktif. Ngelamar, berarti ya aktif ngelamar jelas. Ngirim CV, ngirim berkas. Ditawari, itu bukan pasif, tapi kamu ngirim ngirim interaksi. Ngirim interaksi itu lewat apa? Ngechat orangnya duluan, connect ke orangnya duluan, posting konten. Kamu posting CV, misalkan via email ya, posting CV, yang baca CV-mu kan paling cuma satu orang. Misal aku perusahaan, aku HR di perusahaan. Kamu ngelamar ke aku via email. Aku buka. Emailku kan cuma kebaca sama aku kan? Ya nggak emailmu? Nggak mungkin kan emailmu ke perusahaan ini aku sebar ke, wah
ini si Zulfa aku nggak terlalu butuh, aku lempar ke semua HRD se-Indonesia. Kan nggak gitu kan? Gitu. Karena kalau ngirim satu CV, efeknya tuh bisa dipastikan yang nerima tuh ya satu orang ini dulu. Beda efeknya dengan ngirim satu konten. Kamu ngirim satu konten di posting di LinkedIn, nyebar ke warga LinkedIn. Mungkin ada HRD, dia nggak lagi butuh, tapi dia bantu nge-like. Begitu di like, postinganmu disebar ke teman-teman dia otomatis itu. Nyebar terus kayak gitu. Akhirnya nanti mungkin postinganmu akan bikin orang lain terpapar. Wih, aku lagi butuh orang kayak gini nih. Akhirnya orang kepo kan, dikunjungi akun LinkedInmu. Set. Begitu dikunjungi, wah ini bagus nih. Kita lagi nyari orang kayak gini. Akhirnya ditawarin kayak begitu. Posting itu nggak cuma sekali, beberapa kali. Sampai akhirnya orang itu mikir bahwa, oh Zulfa ini orang yang jago nih di bidang gizi. Berarti apa? Berhasil branding. Sehingga setiap harinya yang harus kamu lakukan apa? Sambil kamu sibuk ngelamar-ngelamar kerja, kamu juga harus sibuk networking dan branding. Kayak gitu. Di belakang, yang keempat, kamu harus sibuk ngapain? Pengembangan diri. Yang kamu udah bisa, udah jago, tetap dilatih. Biar kamu pertahanin, kalau perlu ditingkatkan. Yang nggak bisa dilatih biar bisa. Yang udah bisa tapi masih kagok, masih belum lancar, dilancarin. Gitu. Jadi sambil sibuk lamar kerja, kamu sibuk pengembangan diri dan branding dan networking itu tadi. Nah, kegiatan itu semua kamu lakukan secara rutin. Setelah itu kamu tinggal nunggu aja. Pasti panggilannya itu akan jauh lebih banyak daripada kamu yang sekarang. Karena mungkin yang sekarang kamu lakukan itu ketidakaturannya itu ketidakberaturannya itu masih cukup banyak. Kita ngomongin tadi sehari kamu ngirim 5, sebulan berarti 5 kali 30, 150. Yang kamu lakukan selama sebulan di grup lokerku ada yang bisa ngelakuin cuma 5 hari doang. Yang sehari 30 gitu. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini kan bisa dilakukan tetap, tapi nanti di sesi ketiga ya, aku akan bedah dokumen kamu kayak gitu. Tapi sampai di sini cukup jelas. Cukup jelas Bapak, terima kasih banyak. Ya, ada satu pertanyaan pendek nggak yang bisa aku jawab dengan Eh, pendek? Masih ada ini nggak? kan misalkan ada lowongan kerja tuh yang emang cocok buat aku, tapi ada persyaratan yang emang misalkan domisilinya harus di spesifik gitu. Nah, aku tuh harus boleh mendaftar atau enggak ya? Atau misalkan boleh sih mendaftar cuma asa percuma gitu Kak, atau bagaimana? Jadi kayak begini, pada saat kamu mencari lowongan kerja, coba cari yang memang kamu masuk-masuk dulu. Tapi kalau ada suatu kualifikasi yang menurut kamu itu kurang cocok, tapi kamu tuh bisa toleransi dengan cara tertentu. Misal, contoh ya, kamu domisili di Bandung. Ada lowongan pekerjaan minta domisili di Jakarta. Kayak begitu, ya kan? Padahal domisilimu di Bandung. Tapi kamu nggak keberatan, nggak masalah kalau misalkan nanti kamu bekerja atau nggak bukan bekerja deh, diundang tes ke Jakarta, nggak masalah. Lamar aja dulu buat dicoba aja gitu. Tapi tetap sejak awal kamu tahu ilmunya dulu. Nggak mungkin domisili itu ditulis tanpa ada bahan pertimbangan. Misalkan, kadang HR atau perusahaan juga kasihan kalau ada kandidat dari jauh harus datang ke Jakarta, ya kan? Terus belum tentu diterima lagi, padahal dia udah ngeluarin banyak ongkos. Makanya dia nyari yang di lokal. Atau misalnya yang kedua, profesi tersebut membutuhkan kemampuan apa? Kemampuan mapping. Kamu geografis di daerah Jakarta itu harus familiar, misal jualan di sekitar sana atau akan bolak-balik kayak gitu. Kalau nggak hafal nanti kamu nyasar, kamu nggak ngerti cara cari jalan-jalan alternatif dan lain-lain. Yang ketiga, misalkan itu buat retensi karyawan. Mungkin perusahaan ini punya pengalaman ngambil orang dari daerah mana akhirnya resign alasannya mau ikut keluarga, mau ikut suami, pindah domisili gitu. Karena orang itu cenderung akan lebih nyaman kerja di dekat rumah dia, bener nggak? Orang tuh kan kalau bukan gara-gara duit atau tuntutan pekerjaan, kalau bisa ya nggak pergi sampai ke luar negeri juga, ya nggak? Gitu. Nah, faktor retensi ini kadang perusahaan juga
pikirkan gitu. Faktor domisili itu ada banyak sekali. Tapi kalau kamu merasa nggak masalah, silahkan. Atau misalkan terkadang gini, kamu domisili di Bandung, tapi kamu kadang mobile tuh karena kamu ada saudara di Jakarta, ya kan? Kadang kamu tinggal di saudara, kadang pulang gitu. Alamatmu diganti aja alamat Jakarta, nggak masalah. Tapi kamu harus bertanggung jawab bahwa nanti kalau ada undangan, jangan minta, Bu, boleh nggak tesnya online gitu. Lah kan sejak awal kamu udah tahu resikonya menggunakan alamat domisili saudaramu itu, walaupun kamu tidak selalu menetap di sana gitu. Balik lagi ya, gitu. Ada kualifikasi-kualifikasi yang bisa ditoleransi dengan cara tertentu. Karena balik lagi, kenapa kok kayak gitu? Semua kualifikasi itu dipenuhi 100% aja, belum tentu kamu lolos. Ya kan? Ke tahap selanjutnya. Berarti kalau cuma ada satu dua yang ya hampir-hampir boleh dicoba. Misal pengalaman kerja minimum 1 tahun, kamu baru 9 bulan, coba aja. Gitu. Apalagi pengalaman minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Kamu fresh graduate, lamar aja. Jangan punya mental, paling ya diterima yang 1 tahun, jangan gitu. Atau mampu berbahasa Inggris aktif, dapat berbahasa Mandarin merupakan nilai plus. Kamu tuh bahasa Inggrisnya bagus banget, tapi nggak bisa bahasa Mandarin, tapi nggak berani. Dengan mental, paling ya diterima yang bisa bahasa Inggris dan Mandarin. Oh, jangan dulu. Gitu. Karena kamu harus bener-bener poin-poin itu dibaca dan dipahami. Kayak gitu ya, Zulfa ya. Jadi mulai kegambar ya soal faktor domisili ya. Nanti aku kasih link YouTube-ku ya yang berkaitan dengan faktor domisili tadi ya. Oke?